Oke, selamat malam. Bertemu lagi bersama Wong Ganteng sak donya di komunitas YouTuber Hongkong. Jadi tema hari ini atau apa yang mau dibicarakan hari ini, ada yang mau dipertanyakan? Tapi kok miring ya? Mbak Eva Susanti semuanya masuk. KB diem KB gitu, unmute semuanya. Kayak nek sing ngomong mau aku tok. Ngelundas gue aku nek ngomong dhewe. Ngomong dhewe soalnya juragan melok turu kene saiki. Gitu dong murah menganu. Alam ini nggak bisa hadir dulu. Sopo? Mbak Aziza nggak bisa hadir. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, ada hal yang perlu dipertanyakan atau dipermasalahkan atau dipersoalkan. Kita selalu ready untuk membahas persoalan-persoalan yang mumet, ruwet, bundel. Apa ya? Lali rantai pertanyaan tadi pikirnya apa ya? Ya, nek sing takok. Tapi takon Mas. Wah, iki nek sing takok. Lanjut. Yeah. Iku lagu ninggon aplikasi kuwi kena copyright gak? Oh, kita buka ya. Sebenarnya di aplikasi itu lagu tidak ada masalah sebenarnya. Jadinya YouTube dashboard. YouTube dashboard. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau lagu itu. Tanya. Jadi ada beberapa tanda yang bisa menunjukkan bahwa kalau dia diambil itu harus kita apain, tayangin linknya atau apa. Tapi pada dasarnya kebanyakan yang terletak di studio musik itu mereka no copyright song. Jadi kalau aman, jadi harusnya. Cuman kadang-kadang anak-anak ada yang ngerasa bahwa kok gak apik gitu. Kok gak keren gitu loh. Lagunya kok gak yo dipilih ya, aku mending milih aman nih, gak milih keren nih. Betul. Iya. Karena keren dan tidaknya itu ya editing awake dhewe ngepas karo lagu dan milih. Nah, di sini kan ada nih. Nah, karena di sini tidak ada tanda apapun. Biasanya ada tanda. Biasanya di sini ada, kalau mau kita ambil, dia ada tandanya sesuatu di sini, ada tandanya manusia. Kalau ini kan tidak ada semua kita lihat. Jadi dia tidak ada problem. Tapi kalau ada tandanya kayak manusia, laki-laki apa, kayak toilet gitu loh. Nah, itu mesti kita harus cek lagi. Barangkali suatu saat nanti ada yang menemukan. Nah, ini ketika tak buka page-nya, nggak ada sama sekali di pinggir. Biasanya di pinggir sini. Di pinggir sini ada tanda, ada tanda gambar kayak toilet. Nah, itu biasanya dia boleh diambil asalkan. Nah, ini nih. You are free to use this audio track in any of your video, including video that you monetize. Nah, berarti kan nggak ada masalah. Jadi yang ada tandanya kayak gini nih. Ini sesuatu yang disumbangkan sama yang punya lagu, Kak, komposer. Yang punya hak cipta. Ya, yang iki si jeneng-jenenge iki. Nah, kayak gini ini kan lumayan. Cuman makanya kita harus telaten. Aku pakai ini. Jadi aku nggak Bagus nih musiknya. Aku nggak share Aku juga suka yang menurutku bagus. Ya? Yang menurutku bagus, aku share buat anak-anak yang private di kelas. Apa tadi judulnya? Aku punya itu. Jadi anak-anak, kalau yang anak-anak di kelas privateku, aku udah hampir 15 file lagu yang ada di tempatku. Aku cuman kepingin apa ya, orang-orang yang belajar sama aku dibagi enggak? Belajar sama aku itu punya ciri khas lagu yang sama. Loh, ini enek nanggone Pak Sandro. Nang dia ini juga ada. Kenapa ada samanya?
Aku kadang-kadang pingin bikin karakter yang kayak gitu. Nanti kalau mau nek minta, Mas Andro, tak kasih deh. Mas Andro request anak public speaking juga dikasih. Amin aja kali yang tak kasih. Yang lainnya enggak minta. Tak kasih. Yang aku punya nanti tak kasih. Ada. Aku totalnya 25. Jadi nggak masalah. Pada intinya seperti itu. Terus teman-teman itu mengkreasikan. Sebenarnya di YouTube itu cuman, saya bilang sama Mbak Oslo, cuman masalah ketekunan dan ketelatenan. Masalahnya cuma di situ aja. Untuk milihin lagu yang bagus-bagus. Untuk milihin lagu Itu yang... mah, maaf tak potong, itu maksud dimaksud Mbak Oslo ki lagu ndek aplikasi apa lagu ndek YouTube toh? Aplikasi loh, Mas. Lah YouTube loh. YouTube kan jelas mesti aman. Misalnya Pin master. Oh, aku nggak rekomendasi. Nah, itu cut apa kayak. Lagu aplikasi di InShot itu kadang aku sering itu ada yang kena copyright. Tanya aja Mas rekomendasi. Benerin punya aku. Selain dari YouTube dashboard, saya tidak rekomendasikan. Ada yang kena. Apapun ceritanya dari YouTube juga kadang dia bilang no copyright song. Tapi kita lihat di deskripsinya. Kalau mereka nampilin lagu kemudian no copyright song, itu lihat di deskripsinya. Kita cek lagi ya, misalnya ya, lagu no copyright song. Jadi kita mesti belajar banyak. Nah, ini salah berarti. Ini keliru. Saya tidak menyimak. Oke, kita kembali lagi ke YouTube. Halaman YouTube. Jadi itu tadi di aplikasi ya. Kalau di aplikasi saya tidak garansi dan saya tidak merekomendasikan. Tapi kalau yang di YouTube misalnya no copyright musik atau song kayak gini nih kan. Nah, ini kan pasti ada. Kelihatan semuanya nggak? Pak Ser? Nggak kelihatan? Belum ya? Belum tak share berarti. Belum tak share screen. Oke, tak share screen. Nah, ini. No copyright sound. Ada bahkan ini sampai 31 M. Nah, ini kalau misalnya nih kita cari satu ya di sini. Ini buat pengetahuan dari teman-teman. Awalnya dulu kita juga nggak kepikir gitu. Dipikirnya no copyright song ya oke. Kita ambil satu ya. Nah, kayak gini kan biasanya ada nih kan. Dan lagunya dari sini tuh pasti enak-enak menurutku. Iya, betul. Iya, betul. Itu tuh pengalaman kumbian terus ternyata copyright kok panggilan. Which makes accomplishing your work goals easier. Jadi di sini nah, kedengeran nggak suaranya? Dengar. Banter. Nah ini. Boleh dilihat ya. Kedengeran nggak suaranya? Dengar. Ini tak bacain. When you are using this track, we simple as that you put this in your description. Understand? Understand. Jadi, oke, kita stop. Kita stop lagunya. Jadi di sini, when you are using this track, we simple, sederhana. Kamu harus meletakkan, nah ini. Harus meletakkan ini di deskripsi kita. Gitu ceritanya. Jadi biar nggak kena copyright gitu. Ya, jadi nanti coba aja masukin ya. Setelah masukin tungguin. Kena copyright lagi nggak? Tapi kalau saya pernah copyright, tetap copyright. Saya sudah pernah. Terus tak hapus. Ini tahu. Makanya aku nggak pernah mau ambil. Aku pertama kali dulu videoku pertama kali nih YouTube dulu tuh pertama kali kan nggak tahu, terus ternyata beberapa bulan kemudian terus tak cek ternyata itu kena copyright padahal semua sudah tak tulis lengkap. Kalau pengalaman saya.
Berarti mendingan jangan pakai yang kayak gitu ya. Iya, langsung ke YouTube Studio saja, wis aman. Di YouTube Studio tuh musiknya bagus-bagus loh, pokoknya telaten kita mencari genre apa tuh cakep-cakep loh. Aku kemarin diajarin agak lupa itu step by stepnya cara download dari musik studio YouTube Studio. Ya, minta diajarin lagi nanti. Tinggal klik Kan tinggal dulek tok toh, Mbak. Penting ada wifi langsung jres gitu loh. Iya, cuman kan karena aku nggak pernah pakai dari situ, jadi aku tuh lupa, cuma dikasih tahu sekali lupa. Nanti belajar. Aku selama ini pakai musik InShot aja sih. Emang musik InShot nggak kena copyright, Mbak? Kan aku tadi cerita ada beberapa yang kena. Oh, aku Iya, telat. sayang banget. Tapi gini, dari 100 video aku yang kena paling antara 3 video. Berarti kan lumayan juga gitu. Maksudnya enggak semua. Belum. Ini kalau udah monet baru kelihatan lagi. Masa? Nah, silakan dicek. Kok jangankan itu yo, aku sekarang kayak sound effect itu kan dulu kan aku kan nggak ngerti yo ngambilin dari YouTube gitu. Sekarangnya aku nggak gitu berani. Sebenarnya kan sound effect itu kan di YouTube Studio kan ya ada, tapi ya mungkin nggak begitu lengkap kali yang seperti kita. Aku sekarang nggak berani pakai, terlalu banyak. Golek aman. Sound effect yang itu tuh yang kayak teriak. Sound effect yang suaranya secuil itu ya? Iya, yang itu orang ketawa, orang apa itu. Menurutnya di mana ya? Kalau aku sih iya gitu kan. Begitulah. Kalau segitu aja kena. Segitu aja kena gitu. Enggak cuman beberapa detik, Mas Andro. Iya, bukan masalah segitunya, Mbak. Itu kan karya orang. Itu punyanya orang. Jadi YouTube itu menghargai sekali karya. Kok jangankan kayak gitu. Kita ngambil videonya orang ya, terus ditaruh di tempat kita. Walaupun cuman berapa detik gitu, 3-4 detik. Kalau di bawah 3 detik mungkin nggak kena. Tapi di atas 3 detik, 4 detik, 5 detik, nanti ditunggu aja. Kalau sudah sampai viral, karena kan kalau sudah sampai ke permukaan itu ibaratnya terlihat ya. Jadi yang kita ambil itu terlihat. Oh ini punyanya ini. Frekuensinya kan sama. Makanya kan itu yang jadi persoalan. Makanya Mbak Diana bilang, gimana lomba karaoke nyanyi, yang nggak kena copyright yang menang. YouTube komunitas bikin. Jadi itu tujuannya apa? Memunculkan teman-teman untuk berkreativitas. Jadi akhirnya begitu copyright langsung diskualifikasi. Begitu copyright diskualifikasi. Begitu enggak, ya pas saya lomba oke menang. Untuk setahun videonya kena copyright, tak hapus, tak ganti lagunya. Jadinya kayak gitu. Jadi ya ini persoalan ya, kembali lagi bahwa kalau orang mau berkarya dan kadang nggak mau karyanya dibatasi, biasanya nggak mau ke YouTube. Nah, kayak TikTok. Sudah sembarang kalian mau dilebokno ya nggak ngurus. Tapi tidak untuk YouTube. Instagramnya kadang-kadang dulu nggak ada masalah, tapi belakangan kena. Nggak bisa kena copyright. Nah, tetap kena Instagram. Jadi sebenarnya kalau aplikasi-aplikasi yang kena copyright bagi saya itu bagus karena dia menghargai yang punya karya. Kalau menurut saya loh. Makanya kenapa kita dituntut membuat karya sendiri yang enggak jiplak. Ini kayak kata-katanya Panji Pragiwo. Jadi gini, sosial media ini, ya ini intermezzo, aku cuman ingin berbicara kepada kalian karena saya menganggap kalian adalah orang-orang yang interest, orang-orang yang punya karya, orang-orang yang artinya tidak melulu hidup ini urusannya duit. Kalau orang yang melulu di YouTube urusannya itu harus melok VPN.
mungkin nggak mau belajar ke sini. Tapi karena teman-teman masih belajar di sini, saya anggap bahwa cara berpikirnya teman-teman masih mau berkarya. Ya itu nanti pakai rumus lain boleh lah, tapi karya channel YouTube kita yang utama tidak akan dicampur adukan dengan hal itu. Jadi si Panji itu bilang begini, di dunia kita, di sosial media, sekarang segala sesuatu itu ukurannya adalah view, ukurannya adalah klik, ukurannya adalah jumlah ditontonnya, tidak jumlah pada esensi isinya. Jadi ketika tidak pada esensi isinya, maka semua manusia melakukan cara apapun agar itu dilihat, ya kan? Nah, si Panji Pragiwaksono ini sangat tinggi ya. Aku nontonnya aja orang ini cerdas. Jadi aku juga senang kalau lihat tontonan yang cerdas-cerdas. Jadi gini, karena wartawan kita atau sekarang sudah mengarah ke kita, bukan hanya wartawan. Kalau mencari berita itu beritanya yang aktual, yang kadang nggak tahu benar apa enggaknya, dan berita basi. Jadi kayak perumpamaan, dunia ini nggak perlu menunjukkan lalat itu suka pada apa, kemudian lebah itu suka pada apa. Kalau lebah itu suka pada bunga, hal-hal yang bagus. Kalau lalat itu sukanya kotoran tai. Nah, ketika ini perumpamanya adalah Saiful Jamil kemarin. Jadi ketika Saiful Jamil itu punya masalah, banyak wartawan yang mengumpuli dia untuk menaikkan menjadi sebuah berita, akhirnya itu menjadi sesuatu yang wah. Iya kan? Nah, tapi kembalikan ke diri kita sebagai konten kreator bahwa ke konten kreator bahwa pada kalian mau nggak mengupload sesuatu atau mereupload sesuatu atau menyiarkan sesuatu atau nge-share sesuatu di mana sesuatu itu yang menurut logika kalian itu nggak benar. Bagaimana perasaannya? Tidak. Nah, saya tidak mau. Makanya, jadi masih banyak jalan lain. Jadi makanya aku benar-benar banyak video lain yang lebih bagus. Nah, aku benar-benar ngelihat orang-orang yang di komunitas ya, yang pernah datang, yang tahu, yang pernah saya berbicara, itu orang-orang yang nggak mau bergeser hanya sekedar ke arah view gitu. Tetapi ada sebagian teman-teman yang nggak menampilkan dan tidak memunafikan karena mereka mencari view karena cari duit. Jadi tidak berpikirkan atas dasar esensinya dalam konten itu bagaimana. Ini sangat idealis ya. Kalau kita ngomong sama orang-orang pemburu AdSense, ini sudah jelas kontroversi, ngejak ribut gitu. Kalau saya makanya saya selalu berusaha, ucapkanlah kata yang baik, buatlah konten yang baik agar kita itu dikenal sesuatu yang baik. Terlepas nanti mau viral dan tidak, terlepas dari nanti tenar apa tidak, terlepas dari kita mau jadi orang yang besar dan terkenal ataupun tidak. Itu bukan ranah kita, itu tangan kita yang akan membantu kita bahwa akan menunjukkan ke khalayak bahwa wong iki lho apik. Kowe nyidhek nang wong iki. Dia pasti akan mengirimkan orang-orang yang notabene-nya yang sekemistri dengan kita. Orang yang benar-benar ini dalam banget ya, ini sebenarnya keluar dari teknis, tapi ini masalah mindset. Jadi betul setuju banget. Aku senang membicarakan hal ini kepada kalian karena aku menganggap kalian itu respect atau kalian itu mau memprofil diri kalian itu menjadi sesuatu yang benar. Jadi nggak perlu diambil sesuatu yang instan. Karena saya menjalani ya, bikin komunitas ini 3 tahun. Saya pernah ngomong sama Mbak Diana, suatu saat targetku adalah company besar. Dulu aku pernah gabung di salah satu penjual pulsa. Jadi perusahaan. Udah sebutin aja. Warnanya aja di sini. Ini soalnya nanti ini nantinya mau saya live ini. Ini tak tampilkan di YouTube. Kembali lagi dalam ini ditampilkan di YouTube ya. Menyebutkan company itu saya nggak sembarangan. Jadi yang jual warna merah saya pernah masuk dan terus sekarang saya mau membidik yang warna hijau gitu.
Antara merah, merah, hijau, biru, yang satunya hijau agak gimana gitu kan. Nah, itu kan ada banyak tuh. Nah, saya punya target mau masuk ke yang hijau gitu. Nah, tanggal 12 besok yang hijau itu udah interest mau manggil saya untuk acara mereka SSS YouTube Challenge. Kalian pasti tahu kan. Nah, nggak tahu nanti mau dijadiin apa di sana. Jadi tanpa harus saya memberitakan sesuatu yang gilani, sesuatu yang enggak dengan hati, itu datang sendiri. Dibukakan pintunya. Si Sandi telepon, bro, Bapak iki teko iki minggu ngongkon ae di Moro ABCD. Dan sebaliknya di penjual kartu yang merah, nah Mbak Cewet B menang di lomba itu. Nah, artinya mulek kayak ke situ-situ aja gitu. Jadi kita itu balik lagi ke situ. Makanya aku bilang gunakanlah komunitas ini sebagai panggung. Komunitas ini sudah jadi kendaraan, ya kan? Kalian tinggal naik aja. Terus mau kalian bawa kemana nih mobilnya, misalnya? Tak belok norene, tak belok norene. Kalian nyemplung. Maksudnya nggak cuma nyemplung, kalian bisa jadi sopirnya gitu. Yes. Jadi sopirnya itu begini, aku pingin gak ini nih mas, piye ya apa, ayo diskusi karo aku. Gitu. Kita cari momentum. Kayak ini, terus kayak backing, simbok Diana budal, ya wis, buktinya banyak antusias dan didatengin lagi kan, buat ditelepon lagi sama Christian Action, sama apa satunya lagi, 2 yang organisasi apa itu mau ngajak bakal ada kelas backing lagi ya. Ya, makanya aku daftar. Kalau ada antusiasnya kayak gitu kan, artinya apa yang kita sajikan itu bunga yang cantik, yang menarik. Ya, doesn't matter, nggak penting mau 1, mau 2, mau 3, mau 4. Tapi ketika kita mampu menyuguhkan sesuatu yang baik, layak dikonsumsi, halalan dan tohibah, ya sudah, let's do it gitu loh. Selanjutnya biarkan tangan-tangan Tuhan yang akan membantu kita. Aku pingin jadi teman-teman itu juga naik ke kendaraan ini mencapai segala sesuatu yang mau kalian raih, tidak sekedar hanya nilai materi ataupun uang. Berat sih, ini berat, tapi aku gak peduli. Aku kepingin ngomong karena aku menganggap kalianlah adalah orang-orang yang menurutku pantas untuk di posisi yang terbaik. Menurut saya sih. Amin. Luar sana tunggu. Doa guru rata-rata manjur. Amin. Ya, jadi aku melihat fenomenanya gini loh. Aku inbox nanyain jam tayang gimana, terus gak dibales, sombong. Nah, aku bilang berarti sampean gerung tahu nang komunitas ya Mbak. Aku pernah bilang gitu. Iya, nggak pernah pasti. Kalau yang sudah pernah datang, aku rasa nggak akan ada ngomong sing. Cuman ya itu tadi kadang-kadang mereka aku pinginnya ya kalau teman-teman ada yang pingin datang itu suruh membawa pertanyaan, suruh membawa persoalan mereka agar ketika datang saya berusaha untuk membantu persoalan itu. Anak-anak bukan nggak bisa meraih YouTube. Masalahnya cuma apa? Capek, terus ngedit malam-malam, besok kerja lagi. Masalahnya cuma di situ. Nggak ada masalah tentang, menurutku yang lain-lain. Tinggal masalah konsistensi aja. Yang dari 2016, ya subscribernya ada yang 7.000. Dari 2014 subscribernya juga sudah ada yang 17.000. Jadi tinggal konsistensi ngupload aja. Emang bener, emang apa itu mindset itu nomor 1. Sekarang aku dari awal ketemu Kak Sandro sampai sekarang ki mindsetku wis serotok baik lah daripada awal-awalnya kayak ya para aja diguyu, maksudnya biyen kan Josek bingung. Jadi sekarang kalau ada anak yang jam tayangmu piro ngono barang kan wis aku tahu ndek posisimu ngono lho, dalam arti ki emang belajar. Ya kayak omongnya Pak Sandro memang kabeh ki cuma mindset terus karo waktu itu emang bener trebedo bocah sing kelep sinau. Saiki aku yo ngomong yo aku yo ucapne terima kasih ke komunitas karena aku tuh ikut
lomba kemarin ya atas doa kalian juga ya menang. Terus aku emang belajar dari rasio-rasio yang dibicarakan kapan hari itu kan aku baru ngeh tahu oh rasionya harus tinggi. Itu ngarahnya tuh emang aku nggak ngerti. Jadi waktu lomba tuh emang aku punya rasio segede apa ya tak pol nih kuwi. Kan ya berarti kan ya dari komunitas juga kan aku kan ya belajar gitu loh. Jadi ya nggak ada ya belajar yang sia-sia tuh nggak ada gitu. Betul. Setuju Mbak. Betul. Aku juga tadinya dewe lah pertama teko nang komunitas. Ya Mas Andro paling bebel dewe lek diajari. Angel Mbak. Tapi siki alhamdulillah videonya ono wae sing nonton. Lah iya ngono lho. Karena gue sempat iklane suwenenge pol-polan walaupun wis 2 tahun. Jadi letaknya itu pada bahwa sebenarnya siapa kita gitu sebenarnya. Aku lebih ingin menunjukkan siapa kita. Di YouTube itu tunjukkan siapa diri kalian. Yang pertama di situ. Yang kedua kalau nanti mau cari uang dari AdSense, ketika yang sudah utama itu kalian pegang, yang kayak cadangan, yang kedua, ketiga, keempat, tapi pondasi dasarnya kan kalian udah benar-benar kuat. Iya. Aku sampai sekarang belum nemu. Kalau sudah kuat, itu nggak goyah gitu. Bahkan bisa punya 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 10. Kalau yang tapi aku sampai sekarang belum nemu nih arah channel aku mau diarahin kemana. Serius. Sampai sekarang aku belum nemu. Aku saranin Ciku. Aku kalau gimana? mau minta saran aku sama gitu. Kak Sandro itu pulau. Iya Ryan. Pokoknya kapan hari itu Mas Sandro itu udah pernah bilang loh. Katanya kalau cari channel itu katanya yang kita suka, udah gitu yang sefrekuensi sama kita nontonnya kita itu. Cari mentor siapa gitu kan. Maksudnya. Tapi jujur sampai sekarang aku nggak ngerti tuh channel aku mau dibawa kemana. Serius. Gak apa-apa, gini. Kalau sampean belum menemukan apa yang sampean bikin. Saya belum maksudnya belum tek gitu. Oh ini nih gitu. Enggak, belum aja, sampai sekarang. Hampir 1 tahun, maksudnya hampir 1 tahun ya asik-asik aja lah gitu. Asik-asik aja. Aku juga nggak puyeng sama subscribe juga masih 500-an sampai sekarang baru maksudnya mau 1 tahun juga ya nyantai aja gitu. Cuman sampai sekarang aku masih nyari apa ya maksudnya yang pas buat aku gitu. Sampai sekarang aku belum nemu serius. Ya. Lah kalau ini jawabannya Kak Sandro dulu, selesaikan masalah dirimu dulu lah. Ini tak pikir ini Mas, wis ngerti aku wis meh mari dengan diriku. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan segala bentuk kesulitan di muka bumi ini? Ya cara dan jalan berpikir kita itu yang nggak mantep, nggak madep, nggak karep gitu. Filosofinya orang Jawa itu madep, mantep, karep gitu. Jadi kita itu kadang mencari jati diri kita sendiri aja kadang masih bingung. Kak jane uripku iki gaya apa sih? Tapi kalau satu kata itu terjawab, maka semua persoalan itu pasti ada jawabannya. Aku kadang gini, aku pengen, maksudnya kadang apa cuma sekedar kayak misalkan nih ya, atau aku bikin plesetan kata-kata, atau aku bikin kata-kata yang gimana, apa cuma kayak gitu doang, apa? Soalnya kalau untuk jalan-jalan, kayaknya gini nih, kalau untuk jalan-jalan, terus kayak review-review, entah makanan, entah semua tentang Hongkong, itu kan banyak tuh. Jadi kayak aku tuh pengen bikin sesuatu yang beda apa, tapi belum nemu sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi aku tuh masih ngikutin arah angin aja gitu. Ada festival bunga ya aku liput festival bunganya, ada orang hiking ya aku ngikut ya hiking juga gitu. Jadi kadang juga ada masak juga aku ikutin masak. Jadi belum tahu gitu arahnya tuh kemana gitu. Jadi semuanya dicobain. Gampang. Yang belum betul. Ya? Sampai sekarang aku belum nemu yang pas gitu. Oh ini nih saya gitu. Belum sampai sekarang. Gampang. Jadi ya aku ikutin aja sih sebenarnya. Gampang. Yang belum ada ya. Sampeyan nge-review peyek sak Hongkong, sak warung Hongkong, sak warung Indonesia di Hongkong kan mesti enak peyek ya. Sampeyan review.
khusus spesialis review peyek. Simpel ya, sebenarnya simpel ya. Simpel. Enggak. Jadi kadang kita menganggap itu sepele ya. Iya, tapi sesimpel itu tuh nggak pernah terpikir neng aku, tapi emang pikirannya Pak Sandra ini mesti kepikiran kulo. Aku sih pegel harus sampean iku lho. Ya enggak, karena gini loh, kadang aku mencoba memahami. Brilian gitu loh pikiran sampean nih. Sebenarnya bukan masalah brilian dan tidak, karena sebenarnya kita itu bergaul dengan banyak orang dan melihat segala sesuatu dari banyak sisi, sehingga kita mampu menyimpulkan. Nah, ade gak ngerti karo karepe dhewe itu bakal akan lama menemukan kliknya di mana. Tapi saya mencoba memberikan stimulasi kayak gitu, itu kan kayak stimulus gitu. Kalau anak teman-teman ya, aku sangat meyakini, dan kenapa ini saya terus lakukan, ketika saya menstimulus dan mereka terstimulasi, aku pasti ngelihat dia ini bakalan channelnya itu wow gitu. Kalau aku kadang aku sendiri bisa menstimulasi tapi tidak berlaku buat saya. Nah, aku pernah juga ngomong, ada yang pernah aku ngasih masukan ke teman-teman, terus dia ngomong, Pak, sampean iki ngekeki wong akeh gitu. Tapi kenapa channelnya sampean ya tetep ngono 2.000, gak iso mundak 10.000, 70K, gak iso 30. Sedangkan aku sing melok sampean iku wis 11K, 12K. Terus aku bilang kayak gini. Dirimu sudah tahu dan kamu nggak tolah-toleh kiwa tengen kok gaspol iku menang buat aku, satu. Yang kedua, aku nggak suka barang yang viral. Aku suka hanya sesuatu yang ada di dalam diri sendiri. Apa yang dikatakan si Panji tadi, bahwa kalau aku meyakini hal yang ini, ya yang ini yang akan aku pegang. Aku nggak akan tergoyahkan dengan kiri kanan atas bawah. Kalau ataupun nanti ada channel yang aku mau bikin dengan sesuatu yang aku mau, aku sudah siapkan 4 channel di kiri dan kanan yang di luar Sandro Jabri. Jadi nggak usah khawatir. Nanti tinggal kalau sudah terbukti baru aku tunjukin ke teman-teman. Udah tak prepare itu semuanya. Jadi itu ya intinya, temukanlah diri Anda sendiri dan selesaikan sesuatu diri Anda sendiri dulu. Kalau sudah selesai cukup. Peyek, terus review bakso sak Hongkong ya. Nggak review toko Indonesia aja, kalian udah punya hampir 600 kalau nggak 700 toko. Itu 700 konten. Terus berapa biaya yang mau kalian keluarkan setiap hari Minggu datang ke warungnya siapa, ya nggak ada masalah. Satu kali hari Minggu datang ke warungnya 2 atau 3 tempat, ya itu sudah jadi konten, udah jadi rujukan. Warung Indonesia luar biasa. Kontennya sopo. Baik. Sesimpel inilah, aku nggak pernah terpikirkan, tapi Pak Sandro ya terpikirkan ini loh bedanya ini. Pegel nggak? Ya Bu. Jadi kayak gitu. Jadi toko Indonesia. Kalau enggak, misalnya ya di Hongkong ini hal yang sangat spesial adalah toilet. Kalian bisa nge-review toilet. Mungkin 30 video tentang toilet di Hongkong lah. Pasti mosok gak enak turu ambek telu sing munggah mendhuwur. Mantap. Kalau nggak toilet itu pak. Jadi pakai Kungyun. Taman. Kungyun itu wis sak Hongkong ini mbok di-review sampai bonjrot. Jadi Kungyun model opo, Mas Yo sing cilik. Kungyun ini kita mereview bahwa pak ini sedikit kecil tapi ada alat fitnessnya, ada injak batunya. Jadi, nah di sini loh, kalian dengan kosakata kalian, dengan bahasa kalian. Menarik iki Mas Sandro. Nah iya maksudnya OTW iki engko Sabtu iki tenan iki simpel tapi koyo keren tenan iki koyone. Ya yang membedakan terinspirasi banget. Sepele kayaknya ya, nggak terpikir padahal benar ya kan. Banyak yang kontennya tentang WC umum di Hong Kong. Sok aja. WC umum, Kungyun, pasar, market itu coba Hong Kong distrik. Iya. Nanti next minggu depan atau minggu depannya lagi banyak yang bikin WC umum. Ya OTW deh. Aku juga ikut nge-review pasar kan.
Biar nanti kalau udah pulang ke Indonesia kan kita tahu pasar di Hong Kong itu iketannya itu kayak tali kolor. Jadi kayak gitu sih. Jadi banyak banget kalau hal yang sepele aja ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi lah. Jadi kalau memang nyoba ya nggak ada masalah. Tapi ya konsekuensinya kalau channel campuran ya sudah. Di sini juga ada kok. Mbok Ana Roni-chan itu kontennya kalau dia berangkat kerja. Jadi naik bis saja kontennya. Nanti kita lihat udah berapa konten isinya naik bis. Di sini di dalam ini ada Mbok Ana Roni-chan. Jadi kontennya naik bus lah, itu keluar ngomongnya. Jadi naik bus, naik bus landing pesawat atau take off pesawat. Nah, lihat aja kontennya. Semua diterima sama YouTube. Semua diterima asalkan nggak telanjang, asalkan nggak main seksual, sodomi, nah itu diterima. Kekerasan. Woi. Tancan. Nah, tuh teriak-teriak yang punya konten. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Itu simpel lah. Konten itu. Kadang roti. Mas Andro, mau tanya, maaf, tadi bahasan tentang apa yang lagu copyright ya. Aku pernah nyari satu lagu, satu judul, aku dikasih tahu sama temen di musik studio, tapi di situ suruh nyantumin link. Nah, itu kena copyright nggak kalau dicantumin linknya? Nah, juga sih kelihatannya. Di ini sih di YouTube Studio kok, di YouTube Studio. Kan di situ kan aku kan nyari yang suara gitar apa suara piano gitu kan, aku kan suka sih sama suara piano, suara gitar. Tapi di situ ada tulisannya suruh nyantumin linknya gitu. Terus aku coba satu kali, tapi aku waktu itu cuman ngupload tanpa nyantumin link. Nah udah gitu kena copyright. Aku udah ketakutan tuh kan, parno banget. Soalnya aku kan pernah di-banned. Nah udah gitu langsung tak hapus. Nggak tahu, nggak pernah nyoba sih kalau pakai apanya